enggak? Takutnya saya ngomong pergi. Takutnya saya ngomong pergi. Aman, Pak. Ya. Nah, begitu nyampe sini nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Boro-boro ada yang nyentuh mau mana Pak atau tidak. Kalau masalah habis sembako Pak, alhamdulillah saya jaket mitra penuh di rumah. Bukan sombong, nggak boleh, nggak percaya silakan cek. Ya. Tapi sebagai warga Indonesia, meskipun saya tunanetra saya punya hak. Ya, jangan di saat pemilu doang diundang. Giliran kayak gini undangannya mana? Ada. Saya bukan emosi itunya, bukan. Tanggung jawabnya sebagai Sesuai dengan omongnya lah. komando organisasi atau Bapak dari jam berapa Pak kesini Pak? Dari jam 10. 9 pagi. Informasinya dari mana Pak? Kemarin dari Radio Sinta. dari El Sinta, dari Banyak orang. TV One apa ya? Dan kesini naik apa Pak? Naik, saya nyater Ngantar angkot Terangkat dari dari Meruya Selatan. dari Meruya. Iya. Dari komunitas apa Pak kalau boleh tahu dari komunitas apa? Oh, kalau saya terang Non organisasi. Organisasi tapi Pribadi. dari Ya. pribadi. Ya. karena di situ, rombongan. bukan karena di situ undangannya untuk umum. Jadi nggak harus organisasi dong. Iya, iya, Untuk iya. disabilitas. Nah, itu seperti itu. Berarti tadi sampai masih harus mengantri ya Pak? Mengantri di Mengantri sana. lagi Bu. Suara keluar. Saya sekarang bawa pendamping anak saya ini kecil. Ini pintu dibuka segini tembok. Kalau saya nggak kayak gini anak saya mati. Nggak ada sama sekali. Tanggung jawabnya nggak ada. Jauh sama Jokowi, jauh sama SBY dulu. Dari rumah jam Pak terus tadi tugas Pak masih dalam sama Oh, enggak. Disuruh muter doang. muter-muter doang. Suruh muter kayak banyak nyamuk. Dari tim istana nggak ada tim prioritas? Nggak ada. Pembohong semua itu. Ditipu. Tidak ada. Orang masyarakat yang lain pada Ya. Terus Tadi nggak ada yang bantu sama sekali Pak. Nggak ada. tidak ada. Belum ada. Bukan belum ada, memang tidak ada. Jadi macet tuh baru sampai teman saya sampai jatuh. Jadi ikut bersama-sama juga ya. Iya. Terus satu lagi Bu ya, atau Bapak ini maaf. Itu kita nggak pingsan tuh orang. Boleh silakan yang tersinggung omongan saya. Saya namanya Raden Bu, orang Pemalang. Ya. Saya nggak terima dilakukan seperti ini. Kalau memang open house untuk umum, ya. Kalau open house untuk umum, bukan disabilitas. Aduh, amit-amit Bu saya datang sini. Pakai biaya. Udah jalan aja pakai tongkat. Pingin mereka semua kayak saya pakai tongkat. Ya, maaf kalau saya ngomongnya nggak kontrol karena udah terlanjur kesel. Iya. Tujuannya kesini emang mau apa Pak Ya, tadinya Pak? silaturahmi sama Pak Jokowi katanya kan. Ya dia kan ceritanya kan Dari radio banyak radio, dari RRI dan sebagainya. Jadi berarti juga kan kemudian ada seperti itu tidak maksa untuk apa dan untuk pulang. Di Facebook juga Jokowi itu. Bapak kembali untuk pulang orang yang menunggu untuk yang lepas Udah disuruh pulang Bu. langsung disuruh pulang. Langsung suruh pulang, udah aja pulang udah habis Kita kan. cuma masuk doang. udah sempat masuk belum? Udah. Belum masuk tadi sebulan. Di terasnya doang. Hanya halaman ya? Halaman. Sempat salaman sama Pak Jokowi? Enggak. Oh, oke. Ya gini aja deh. Kalau masalah halaman Pak Jokowi atau Pak Mahfud, kita nggak tahu karena kita nggak lihat. Titik. Ya, nggak ada pertanyaan lagi tuh. Ya udah. Kita dia ada sampai kita juga nggak Saya nggak tahu. tahu. Saya ngomong kayak gitu, dia ada juga saya nggak tahu. Tapi Ya udah. Allah tahu. Ya, Pak terakhir Bapak pendukung Pak Jokowi Pak. Saya dulu pendukung. Ya. Saya dulu pendukung. Tapi setelah masa akhirnya kayak gini saya jadi nggak suka. Justru itu Pak, saya datang ke sini untuk mengucapkan hari atau Terakhir masa disebut jabatan kan. terakhir beliau. Ya. Karena dari dulu selama 10 tahun memimpin tidak ada open house untuk disabilitas. Ya. Nah ini katanya untuk umum disabilitas. Maksudnya permintaan saya tolonglah mungkin dibawa masuk kemana kayak dikasih tahu omongan apa kayak ada tanggung jawabnya nggak lepas landas kayak gini. Memang waktu Pak SBY sih ya tunanetra suruh kumpul di Monas terus dijemput dibawa ke dalam dulu. Saya 53. dari Meruya ya Pak. Iya. Tadi berapa orang rombongan Pak? Berapa orang rombongan tadi Pak? Berapa orang rombongan Pak? Tadi rombongannya 12. 12, ya. Karena di luar Karena dorong-dorong lepas berapa ya? belum masuk semua dari Baik, makasih Bapak ya. Meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, di tanggal 1 Mei kita hadir, khususnya yang ada DKI, Jawa Barat, dan Banten. Kita dudukin Istana Negara. Kalau kita takut, janganlah berjuang, karena hari ini kaum buruh Indonesia harus menentukan nasibnya, tapi kita tidak bisa menentukan nasib itu, atau kita titipkan kepada orang lain. Harus kita sama-sama, kita bergandengan tangan. Jangan hanya berpangku tangan, karena pesta demokrasi kita sudah dijolimin. Kita harus diam, tapi kita harus bangkit dan bergerak untuk melawan kejoliman. Hari ini kita mulai, rakyat Indonesia, bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan, harus bangkit dan bergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo juga tidak lagi bergeming dan tidak lagi mau peduli terhadap persoalan ini, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti melengsarkan
Karena juga Pak Joko Widodo juga tidak mau lagi peduli terhadap nasib rakyat. Maka rakyat akan bersama-sama beramai-ramai untuk mencabut mandat, dan mandat itu akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi hari ini kita nggak perlu takut lagi, cabutlah mandat itu agar Jokowi, agar Bapak Jokowi ini seperti juga kita rakyat Indonesia yang dijanjikan 10 juta lapangan kerja. Tapi lapangan kerja untuk siapa? Maka dari itu Bapak Jokowi Widodo sebagai kepala negara, kita PHK dan kita PHK tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Bapak sendiri buat. Maka hari ini undang-undang ini harus menerpa Bapak Joko Widodo. Jangan hanya rakyat, tapi presiden juga harus kita PHK tanpa pesangon. Saya itu aja agar rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, nggak usah takut bahwa kita berjuang ini soal politik dan yang lain. Kita makan aja harus berpolitik. Maka teman-teman buruh rakyat Indonesia tidak perlu mengeluh bahwa ini adalah undang-undang ini, atau kita mau turun ke jalan ini persoalan politik dan yang lain. Hari ini tidak ada kata politik, tapi ini adalah perlawanan rakyat Indonesia yang harus dimulai. Pendukung Anies itu stres, gila. Anies belum menang aja udah. Yang gila tuh pendukung Anies apa kamu? Pakai otak, jangan pakai dengkul lu. Nggak malu, banyak kecurangan banyak yang hamil di dua penggelembungan suara itu menyatakan udah menang, malu. Aku mah amit-amit tuh muka, sama otaknya sama ya. Dengerin nih, kalau menang itu KPU udah menyatakan menang 02, ada landasan hukumnya, ada legitimasinya, hukum itu menyatakan udah menang, baru lu sombong lu. Lah sekarang belum apa-apa, tanggal 20 baru pengesahannya, baru itunya buktinya menang enggaknya. Lah ini udah jumawa aja udah sombong lu, muka lu sama otak lu sama lu. Makanya jangan bilang-bilang gila, lu yang gila tuh. Makanya kalau tahu hukum diam loh. Kalau nggak tahu hukum, kamu itu dasar nih. Sangat miris apa yang kita saksikan di isi video pertama tadi, di mana ada seorang tunanetra yang saya kira mempunyai semangat yang luar biasa untuk menghadiri open house yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orangnya Pak Jokowi. Dan bahkan seolah seorang tunanetra ini secara sengaja dipermainkan, di mana beliau mengakui pada saat diwawancarai, pada saat menghadiri open house ini beliau disuruh keliling, dan pada akhirnya setelah itu disuruh pulang begitu saja. Saya kira bentuk kekecewaan orang ini terlihat sekali, begitu emosi pada saat ditanya. Dan inilah yang selalu dibicarakan oleh para netizen, bahwa Pak Jokowi selalu saja melakukan sebuah prank yang sangat memalukan, dan bahkan rakyatnya sendiri dibuat malu seperti itu. Saya kira open house yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, di mana kemarin-kemarin dibahasakan sebagai open house secara umum, tetapi begitu semua rakyatnya hadir yang ada di wilayah tersebut, saya kira sangat pilih kasih, di mana orang-orangnya Pak Jokowi ini memandang fisik, seolah orang yang mempunyai kekurangan atau tidak bisa melihat seperti tunanetra ini dibatasi dan bahkan disuruh pulang tanpa bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Dan secara spontan orang ini berjumlah 15 orang meluahkan isi hatinya, rasa kecewanya terhadap pemimpinnya yang dia cintai, yang dia dukung selama 20 tahun, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti ini. Saya kira ini sangat miris. Dan terlepas dari itu, tunanetra lainnya juga mengomentari persoalan carut marutnya di negeri ini. Saya kira sudah melewati batas, dan yang harus kita pahami betul bahwa seorang tunanetra saja mampu menilai kondisi yang ada di negeri ini, mampu menelaah apa yang terjadi di negeri ini, dan peka terhadap
kekisruhan yang terjadi membuat kita yang masih terbilang normal, yang masih mampu melihat secara utuh apa yang kita saksikan hari ini, masih tetap berdiam diri. Saya kira itu sangat memalukan. Dan satu-satunya bagaimana agar kita bisa bersuara, untuk membungkam orang-orang yang memang secara sengaja menyengsarakan rakyat Indonesia seperti yang ada di Bulan Rasulullah ini. Saya kira itu wajib untuk kita lakukan. Dan sampai hari ini sahabat-sahabat, dan sampai hari ini rakyat Indonesia tidak pernah berhenti untuk bergerak, apalagi puncaknya itu di tanggal 1. Saya kira itu yang harus kita support. Semoga mereka-mereka yang berjuang demi keadilan bisa lebih semangat lagi, dan semoga apa yang mereka cita-citakan, apa yang kita cita-citakan sebagai rakyat Indonesia bisa terwujud. Dan yang paling penting, kita berharap dan kalau perlu kita desak MK agar bisa netral dalam hal ini, berusaha untuk mengembalikan jati dirinya yang sebenarnya, independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga kalian yang menyaksikan video ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dan apa yang saya up hari ini dan sebelum-sebelumnya bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.